Oke, halo guys, balik lagi di nah inilah di tutorial buat soal ketiga. Oke, buat soal ketiga ini sendiri kita akan membahas bagaimana cara ngebikin penampang dan ngitung sumber daya ya, berdasarkan dari meter kubik penampang yang kita udah dapatkan dari databor. Oke, mungkin langsung aja kita langsung ke soal. Ini kan kita udah punya beberapa data ini kan dari salah satu dan kedua. Kita matiin dulu aja lah crop line-nya. Terus yang bottomnya kita matiin dulu deh. Kontrol struktur bottomnya kita matiin. Oke, lanjut. Aku mau bikin hitam dulu. Dan ini kayaknya di sini ada yang nggak hitam. Oh, nggak bisa hitam juga ya. Ya, anggaplah. Hitam sini. Ketika udah kayak gini, ya tugas kita pertama itu ya pertama bikin sebuah penampang. Kalian tinggal bisa bagi tiga aja. Penampang pertama. Nih aku ya, ini contoh dari aku. Kalian bebas mau naruh penampangnya di mana. Ini kalau aku dari aku tuh bakal nyontohin yang ujung ke ujung. Tiga. Kayak gini. Oke. Ada tiga penampang. Ini kita bakal bikin penampang pertama dulu ya. Untuk penampang pertama sendiri kita coba paling atas. Coba tahu lah cara bikin penampang gimana. Awalnya tetap udah paling kiri ya. Terus selalu kontur, titik-titikin. Oke. Ini nanti bisa bikin poin, titikin. Oke. Ya, harus dimatiin aja sih kontur strukturnya ini sebenarnya. Nah, ketika udah kayak gini, kalian tinggal naikin aja konturnya berdasarkan kontur yang ada. Contoh ini kan ini adalah kontur 45 ya. Berarti bisa aja kalian tuh quick select multiple poin di elevasi jetnya 45 misalnya. Ayo aku select semua kan. Bahkan yang nyampe ke sini nih ke select nih. Tahu ada poin atau enggak. Ntar kalian tinggal propertiesnya. Kayak udah lihat dapat propertiesnya, tinggal kalian tambahin bagian ya itu 45. Otomatis naik. Oke, copy. Lanjut tinggal 50, 50, 60, 55, 5 masih ya. Jago kayak gini, tinggal kalian tambahin aja nih. Plus 50. Eh, 70, 70, 70. Ah, ini kenapa ketitikin tadi ya? Nggak fokus, guys. Terus 70. Terus aja. Yang kotor-kotor nggak usah ya. Nggak fokus nih gara-gara nggak dimatiin. Matiin dulu lah. Nah, naikin. Tambahin di ujung ya. Ini 68 lah. Kenapa 68? Karena dia di bawah 70 dan paling mendekati 70. Di bagian sini 68. Itu asumsi kalian aja sih. 60, 55, 55, 55. Ini tinggal kalian tambahin. Beres. 60, 60,
5. Nah kalau ini aku ngambilnya di 48 aja lah. Nah ketika udah kayak gini kalian tinggal sambungin dulu aja per poin, bikin penampangnya ya biasa kayak bikin penampang ya. Jadi biasa bikin penampang. Saya kira-kira bentuknya tuh seperti ini. Lanjut kita bakal bikin masukin data bornya tadi ya. Contoh ini ada top dulu. Ini cropland ya, sorry. Masukin kontur topografi yang suku topnya. Freeze aja. Kita itu ambil yang paling ujung pagi, yang di paling dekat penampangnya ya, ambil paling ujung. Itu di elevasi 60. Berarti kita titikin di sini. Kita tambahin elevasinya di terus 60. Ini buat topnya. Terus bagian sini juga. Nah karena ini kita ngambilnya bagian ini buat bawahnya ya, itu di minus 215, berarti ya minus deh. Baik, elevasinya di sini. Lanjut kita lihat lagi bagian bottomnya. Bottom itu kan di sini nih paling dekat, berarti poin di dulu nih, nggak extend lagi. Ini tulis di sini plus 55. Play di sini. Nah dan bagian sininya itu di sebentar guys, kayaknya kurang deh yang ini. Nah, ini untuk kalian berarti kurang, kita kurang jauh ya, jadi kelihatannya ya mana bisa ditambahin lagi ya teman-teman ya, karena kurang kelihatannya. Nah seperti itu. Ini dapat di mana ya, kok kepotong gitu. Kira-kira inilah, itu di 225 dia. Titikin aja di bagian sininya. Tinggal kalian kurangin lagi nih di sini, minus 25. Dia bakal ada di bawah sini harusnya. Kalau udah kayak gini kalian tinggal tarik garis lurus aja. Contoh, aku pengen warna merah ya biar enak lihatnya. Untuk strukturnya kita matiin dulu aja biar bersih. Tarik sini, yang atas ke atas, bawah ke bawah. Kayak gitu. Dan inilah bentuk dari singkapan batu baranya teman-teman. Bisa bikin lagi ya. Sini, sini. Nah, ini adalah batu bara yang ada di bawah penampang kalian. Ini nanti yang bakal kita hitung lah volume ya. Kalian bisa hatching aja dulu dengan warna hitam ya karena batu bara. Nah seperti ini. Jadi batu bara yang ada
itu tuh sekitar di berapa ini areanya. Nah, 500 176 5000 ya ini, 5176 meter luasnya ya. Nah, itu tuh nanti bisa kalian rapiin ya, penampangnya nanti bisa kalian kasih indikator-indikatornya. Oh, seperti ini. Terus kalian tambahin juga skalanya indikator, misalnya di sini kayak gini. Jadi nandain lah, misalnya di sini tuh berapa, di sini tuh berapa, kayak gitu. Kalau tambahin teks di sini misalnya kan tadi itu di 48 ya, bisa aja di sini 48 buat penanda gitu. Kalau nggak kelihatan sih. Nah, buat penanda gitu, kalau elevasi di sini itu 48. Kalian tandain aja. Di sini tuh 0 gitu. Tandain. Biar tuh orang kalau ngelihat itu nggak bingung gitu. Ini tuh elevasinya berapa. Kalian tandain aja di sini. Contoh bagusnya tuh kayak gini lah. Tuh, ada penandanya, penggarisnya lah. Bedain yang bottom sama topnya. Kalau ini kan tadi sama nih. Ini kalian bedain aja warnanya. Misalnya kan bottom nih warnain biru. Seperti itu. Nah, setelah kalian ini kan udah kalian bikin satu penampang kan? Kalian bikinlah 3 penampang dulu. Seperti itu. Nah, ini kan udah lah ya, kalian bisa bikin lah ya yang di sini sama di sini. Contohnya kan udah ada nih. Caranya gimana? Aku langsung aja bagaimana cara ngitung sumber dayanya. Contoh, ini kan ada 3 ya. Kita catat dulu area-areanya. Ini area pertamaku. Ini pasti beda ya, contohnya ya. Soalnya ini aku makanya contoh yang soalnya punyaku. Beda 25. Kalian dipnya kan 20, strike-nya 335, aku 350. Ini sebagai contoh perhitungan sumber daya aja. Dan intinya kalian tuh udah bisa lah ya bikin ini. Tadi kan udah ada tutorialnya kan, cara bikinnya gimana. Nah, itu kalian bikin lagi buat yang di sini. Kalian bikin penampang dulu, terus baru kalian ngeplot batu baranya. Oke? Nah, ini aku akan ngasih contoh perhitungan sumber dayanya berdasarkan rumus ya. Ini areanya, copy lagi aja. Nah, bisa rapi. Misalkan udah dapat 3 area ini lah ya. Saya udah dapat 3 ini. Sebentar saya bilang. Ini kan kita udah tahu ya, paling atas itu penampang 1, yang tengah itu penampang 2, dan bawah itu penampang 3. Nanti kita tuh udah ada gitu rumus buat hitungnya tuh. Contohnya nih ya, GPT-in aja gak apa-apa guys, buat belajar. Jadi perhitungan sumber daya itu adalah penampang 1, 2, dan 3 itu ditotalin gitu. Jadi dari penampang 1 ke 2, 2 ke 3 nanti ditambahin. Maksudnya penampang 1 tambah penampang 2 dibagi 2 dikali jarak ya. Misal nih, jarak antar penampang tuh yang ini. Jarak dari sini ke sini. Nah, itu berapa lengthnya? Tuh, ini lengthnya kan di 605-an. Berarti nanti rumusnya buat ngitungnya itu adalah sama dengan ini
ditambah ini bagi 2. Ini jangan lupa dalam kurung ya, kalau dia pasti pembagian dulu baru ketambahan. Bagi 2 dalam kurungnya 2 kali, nanti dia dikali dengan jaraknya itu segini, rumus gitu ya. Ini hasilnya, mungkin kalau enak ngeliatnya tuh kayak gini lah, jadi sekarang silap di 2 juta. Lanjut buat yang bawahnya itu ke bawah aja, set dari penampang 2 ke penampang 3 itu sumber daya itu segini. Ntar tinggal kalian tambahin ini ke atas. Nah, ini adalah total sumber daya berdasarkan 3 penampang tadi. Nah, cara ngitungnya kayak gitu. Nanti kalau hasil akhirnya kalian tuh bikin tabel aja yang bagus. Contoh tabelnya kayak gini, volume, dan ini masih belum sumber daya dalam jumlah ton ya, masih volume. Kita coba cari aja nih di Google, coba tonase densitas batu bara. Nah, kita ambil coba di 1,8. Nah, itu kan bebas kalian lah ya, 1,2 sampai 1,8. Asumsinya adalah 1,8. Jadi tinggal ini kali 1,8 segini berat. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi ya cara ngitungnya kayak gitu aja. Ini dia kasih rekomendasi tuh, rekomendasi tabel Excel tuh, itu bebas dari kalian lagi aja. Nah, kayak gitu cara ngitung sumber daya berdasarkan rumus. Aku lupa metodenya apa, tapi segitiga apa gitu namanya. Di total ini yang meter ini satu, kalau yang ini tadi tuh satuannya ini ya meter kubik ya, kalau ini satuannya ton. Densitas batu baranya berapa? Oke, paling buat tutorialnya kayak gitu dulu aja guys ya, biar cepat, biar tutorial agak lama. Jadi aku nyontohinnya cuma 1, sisanya kalian bikin sendiri 2, 3-nya sesuai yang udah dicontohin tadi. Nah, nanti ketika udah, nah perpotongannya itu berdasarkan penampang loh ya, ingat. Ketika udah, nanti kalian hitung aja satu-satu, lihat aja properti satu-satu berapa area meter persegi kalian. Nanti kalian tambahin, bikin table, misalnya penampang 1 di sini, ini meter, itu meter persegi, penampang 23 gitu kan. Hanya kayak gini bagus ya, sewajarnya anak teknik lah ya, kalian mah bisa-bisa aja lah kataku. Oke, tabelnya meter yang berapa gitu, yang nanti dari meter kubik ubah ke ton. Rumusnya tadi ya ini seperti tadi ya, yang udah ada di sini, setengah meter kubik kali densitas. Nah, densitas tadi kalian cari aja di sini nih. Oke, mungkin ya untuk video tutorial kali ini ya cuma sampai itu doang guys ya, karena biar nggak lama aja videonya ya. Semoga kalian bisa ngerjainnya, semangat ngerjainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.